Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat. Hari ini tanggal 10 April, kita akan membahas hal yang cukup menarik ya. Mungkin yang ringan-ringan aja, yang cukup menarik, yaitu tentang dana darurat di situasi yang sulit ini. Ini mumpung masih pagi, mungkin kita ngobrol sambil jalan-jalan. Tetap dengan melakukan physical distancing dan social distancing. Situasi memang lagi sulit ya guys, baik di Indonesia maupun di dunia secara keseluruhan akibat ada pandemi corona ini. Ini hari ini di Indonesia sudah hampir 3.300 kasus aktif. Jadi makin naik terus kasus aktifnya. Ini yang cukup memprihatinkan. Kemarin saya baca di Amerika sekarang itu kasus aktifnya sangat banyak, kenaikannya tinggi sekali, hampir 470.000 kasus aktif dengan hampir 16.700 kematian. Juga di Amerika sekarang karena jebakan hutang di sana tinggi, jadi mengakibatkan banyak orang sekarang ini lagi mengalami kesulitan keuangan. Ini yang saya baca di New York Times, itu banyak sekali angkatan kerja, pekerja-pekerja yang bahkan mereka tabungannya sudah mulai menipis, kemudian tabungannya kemungkinan nggak akan bisa mengcover kebutuhannya sampai lebih dari 2 atau 3 bulan. Karena di Amerika sekarang banyak usaha-usaha bisnis yang nggak terlalu penting yang ditutup, jadi secara ekonomi mereka sedang mengalami penurunan juga, sehingga mengakibatkan banyak orang yang berkurang pemasukannya. Ini juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri sektor informal banyak terpukul karena banyak yang mendapat penghasilan dari bekerja secara harian. Jadi kalau mereka nggak bekerja, mereka tidak akan memperoleh penghasilan. Disinilah menurut saya, mungkin banyak teman-teman juga berpikir yang sama ya, bahwa mempunyai dana darurat itu sangat penting untuk berjaga-jaga dari situasi yang seperti ini, yang darurat. Ada beberapa survei misalnya dari Dana-Fix. Survei dari Dana-Fix itu menyebutkan bahwa menabung untuk dana darurat itu di Indonesia masih sulit dilakukan. Jadi Dana-Fix ini melakukan survei terhadap 500 responden. Disebutkan 35 responden itu bisa menabung 20% dari penghasilan bulanannya. Jadi hanya ada 35% responden yang bisa menabung lebih dari 20% penghasilannya, sedangkan sekitar 7% menyatakan bahwa masih sulit untuk menabung. Kemudian dari survei tersebut didapatkan data bahwa hanya 31% yang menyatakan bahwa cukup mempunyai dana darurat untuk sampai dengan 3 bulan. Jadi yang menyatakan bahwa mereka mempunyai dana yang cukup untuk 3 bulan tanpa mempunyai penghasilan itu cuma 31%. Kemudian yang menarik ini, ternyata bahwa hampir 86% responden menyatakan bahwa
sumber keuangan dana darurat itu datang dari kerabat dan saudara. Jadi mereka mungkin jika mengalami kesulitan, mereka akan meminjam kepada saudara. Itu hasil surveinya seperti itu. Kemudian hasil surveinya yang lain adalah rata-rata mereka mempunyai cicilan lebih dari 20% dari penghasilan. Itu dinyatakan oleh 61% responden. Jadi dari penghasilannya tiap bulan mereka lebih dari 20% itu sudah digunakan untuk cicilan. Kemudian ada survei yang lain dari HSBC tahun 2019 menyatakan bahwa 30% saja dari orang Indonesia yang mempunyai tabungan pensiun. Mungkin ini berarti sekitar sepertiga aja punya tabungan untuk pensiun, untuk masa depan pas mereka nanti pensiun. Ini mungkin yang harus kita perhatikan, karena pasti semua orang itu ingin di masa pensiun itu tetap terjaga tingkat kemakmurannya. Mereka tuh masih tetap pengen hidup makmur pas waktu nggak punya penghasilan saat pensiun. Inilah fungsinya untuk tabungan pensiun selain daripada sebagai dana darurat. Kemudian terkait dana darurat sendiri, mungkin yang perlu kita cermati adalah bagaimana formulanya. Jadi harus berapa sih dana darurat yang harus kita punya? Nah, banyak sumber yang mempunyai beberapa formula. Yang saya contohkan adalah dari teman-teman financial advisor di Indonesia menyatakan bahwa ini misalnya belum menikah, maka harus mempunyai dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanannya. Kemudian jika sudah menikah, harus mempunyai 6 kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat. Kemudian jika punya 1 anak, berarti di situ ada 3 orang, maka harus punya 9 kali dana darurat. Itu 9 kali sebesar pengeluaran bulanan. Sedangkan jika 2 anak, maka ada 4 orang, maka 12 kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat. Begitu seterusnya sampai jika mempunyai tanggungan yang lain, misal karena di Indonesia banyak yang istilahnya sandwich generation, yaitu mereka banyak yang menanggung orang tua yang sudah tidak punya penghasilan, jadi harus masuk menjadi tanggungan. Inilah yang juga harus dihitung sebagai tanggungan. Jadi prinsipnya adalah dana darurat itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan keuangan seseorang atau keluarga. Kemudian yang lebih penting lagi, yang nggak kalah penting maksud saya, adalah bagaimana cara menyisihkan dana untuk darurat ini kira-kira dari penghasilan berapa persen. Banyak yang menyebutkan bisa antara 10%, 10-20% sebagai ditabung untuk dana darurat. Kemudian 20% lainnya untuk investasi atau tabungan. Sedangkan yang lain bisa untuk sebagai pengeluaran rutin bulanan. Jadi yang banyak sih pendapat mengatakan paling tidak 10% setiap bulannya dari penghasilan itu disisihkan untuk dana darurat. Dana darurat sendiri diperlukan buat apa? Banyak sekali sebenarnya. Jadi misal jika ada kebutuhan yang mendadak, ada kecelakaan atau keperluan mobil rusak, atau bisa juga kayak ada saudara yang membutuhkan dan kita harus membantu, itu memang dana darurat biasanya bisa dialokasikan dari situ. Nah ya, namanya kan dana darurat. Mungkin yang hal-hal yang darurat yang nggak kita duga itu
bisa diambil dari alokasi budgetnya, yaitu misalnya jika tiba-tiba kendaraan kita rusak, rumah rusak, atau mungkin ada kebutuhan mendesak seperti sakit atau kecelakaan, meskipun ada asuransi tapi kadang dalam banyak kasus tetap harus mengeluarkan uang. Nah, itulah fungsi dana darurat dari situ, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Teman-teman bisa like, subscribe, atau komen, dan sampai ketemu di video yang lain lagi dari channel Mbah Hadi. Oke teman-teman, bye, tetap semangat dan selalu sehat.